Apa ini kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Bisa, masih. Oke. Masih Saya jelas. melihat oligarki problem gitu karena kemudian berjalan pemerintahan itu kemudian dikontrol, seringkali dikontrol oleh oligarki. Oligarki ini siapa? Kalau bahasa Jeffrey Winters sederhananya dia bilang itu well defense industry. Jadi industri yang bekerja untuk mempertahankan kekayaan. Mereka nggak peduli siapa presiden. Yang mereka peduli adalah bagaimana kekayaan mereka bisa bertahan. Ya. Dan itu bisa bekerja dengan cara-cara luar biasa. Yang keempat, saya mengatakan bahwa tahun-tahun belakangan itu diwarnai dengan pertarungan yang perlu antara agama dan nasionalisme. Ya. Saya termasuk yang mengatakan nggak tahu mengapa cenderung dipertahankan dualisme antara agama dengan nasionalisme itu. Yang menurut saya seharusnya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Sudah sekian lama Soekarno misalnya mencoba menyatukan kan, walaupun dibunuhi dengan komunisme, takut dulu. Kenapa kemudian kita melanjutkan apa pertarungan tidak perlu itu? Berikutnya adalah sistem ketatanegaraan. Saya melihat pemerintah makin tanpa kontrol, ya, karena parlemen kemudian mendekat ke presiden. Apa makna parlemen mendekat ke presiden? Karena DPR betul-betul dikuasai oleh presiden. Ada yang mau nanya tuh? Atau Lanjut. Itu hanya mic yang bocor mungkin. Lanjut, oke. Mas. Maaf, saya pikir ada yang nyalain mau nanya. Maaf. Oh, enggak. Nah, Lanjut aja. pemerintahan yang makin tanpa kontrol ini saya ngelihat karena matinya DPR. Apa bahayanya matinya DPR? Silahkan baca kembali misalnya The Perils of Presidentialism. Ya, jadi sistem presidensil itu theoretically itu punya bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya itu kalau sistem presidensil tidak didukung oleh parlemen sama sekali, maka dia terlalu lemah dan mudah jatuh. Tetapi kalau dia didukung terlalu kuat, ya, kalau dia didukung terlalu kuat oleh parlemen, itu malah berbahaya. Kenapa? Karena godaan ke arah otoritariannya itu menjadi tinggi. Itu bahayanya sistem presidensil. Kenapa? Silahkan baca kembali misalnya Federalist Paper di Amerika. Ya. Jadi waktu disusun itu Hamilton kan sudah bilang memang bahwa yang namanya presidensialisme itu kayak sistem, kayak raja. Itu kan raja yang kemudian kita batasi secara konstitusional, kita batasi secara sistem. Maka ketika sistemnya tidak berjalan, misalnya oposisi dan koalisinya tidak seimbang, itu berbahaya betul. Karena terlalu lemah buat presiden, ataukah sekalian dia terlalu kuat dan godaan otoritarianismenya menjadi tinggi. Silahkan baca The Perils of Presidentialism. Situ ya, itu riset lama yang menjelaskan soal presidensialisme itu bahayanya itu apa. Nah, saya melihat DPR juga tidak menjalankan kontrol dengan baik. Anda bisa bayangkan Perpu 1 saja, yang dimana presiden mengambil kekuasaan DPR, itu diiyakan oleh DPR dengan aklamasi. Padahal itu mengambil kewenangan anggarannya DPR. Nah, ini sinyal berbahaya sebenarnya ya, ketika pemerintah kemudian tidak mengalami kontrol yang memadai secara politis di parlemen. Nah, yang keenam, saya mengatakan COVID itu meningkatkan peran negara di negara manapun. Ya, jadi ada alasan untuk melakukan represif. COVID itu bukan cuma di Indonesia ini ya, di negara manapun itu membuat mereka menjadi, pemerintah itu menjadi lebih besar kewenangannya. Dan ketika kontrol negara tidak ada, demokrasi semu, kontrol publik itu buruk, ya, lalu kemudian sistem ketatanegaraan tidak ada, lalu kemudian berpikir kritis diancam dengan terali besi, atau kemudian kebebasan berbicara diancam dengan penjara, yang menurut saya itu akan sangat
sangat berbahaya. Nah, saya mau bicara soal proyeksi ya. Izinkan saya share lagi, maaf, the second ini. Saya ada 3 slide ya. Jadi, slide kedua saja, proyeksi. Nah, proyeksi ke depan, saya mengatakan di depan kita ini itu ada banyak problem nanti yang akan terjadi. Satu adalah kutukan periode kedua. Dalam sistem presidensil, kalau baca kembali pengalaman sistem presidensil di Amerika, itu ada istilah the curse of second term. Jadi kutukan periode kedua. Hampir semua presiden Amerika, saya mengatakan hampir ya, karena 90% lebih. Hampir semua presiden Amerika di second term-nya itu gagal. Nggak ada yang berhasil. Obama pun itu mengalami kegagalan. Paling tidak kalau parameternya itu adalah pola dukungan kepada presiden dan pola dukungan terhadap partai. Karena Obama itu mengalami penurunan luar biasa. Semua, hampir semua gitu. Ronald Reagan, Clinton, dan harus selalu ada problem-problem besar. Nah, Indonesia itu sudah terbukti sekali di zaman SBY, karena second term itu kan baru terbukti di SBY. Dan SBY itu dibanding dengan first term-nya, second term-nya itu sangat berantakan. Dan saya melihat Jokowi juga mengalami hal yang sama. Ya, 5 tahun awal menurut saya jauh lebih menarik dibanding second term-nya, periode kedua. Nah, di periode kedua ini agak mengalami bahaya gitu. Kenapa? Karena lagi pula perbahayaannya second term itu dukungan partai ke dia itu akan mengalami pengurangan pasti. Ya, saya yakin paling 2022 semua partai sudah sibuk menyalakan mesin. Mereka sibuk menyalakan mesin dan bersiap untuk 2024. Bahkan saya dengar langsung ya dari salah seorang ketua partai yang mengatakan ya 2022 saja Jokowi bukan faktor penting bagi 2024. Dan itu menurut saya bahaya kalau presiden terlambat untuk menyadari itu. Yang kedua, pemberantasan korupsi menurut saya akan jalan di tempat. Ya. Pemberantasan korupsi itu tidak akan menyasar substansi-substansi penting. Bahwa ada tokoh penting ditangkap, iya, tapi apakah itu bagian dari sektor penting? Belum, menurut saya, belum ada bukti. Menteri KKP ditangkap itu bukan karena kebijakannya, tetapi masih karena menerima hadiah. Jadi kebijakan memperjualbelikan benur itu enggak itu, karena ancamannya kan 12A 12B. Silakan aja lihat 12A kecil, 12A kecil dan 12B kecil. Itu kan soal gratifikasi. Jadi saya melihat bisa jadi ada orang penting ditangkap, tapi bukan dalam kaitan mengawal kebijakan besarnya. Dan kalau orang itu ditangkap ya nanti bisa jadi ada perdebatan soal apakah memang ditangkap beneran atau memang ada substansi yang melawan oligarki dan lain-lain sebagainya yang sedang dilakukan. Dan saya kemungkinan menurut saya tidak melihat itu. Yang ketiga, saya nggak akan mengatakan menguatnya oligarki. Ya, oligarki pasti harus bersalin rupa segera. Setelah sekian lama mendukung pemerintahan dan konstelasi DPR yang ada, mereka harus bersiap bersalin rupa untuk mempersiapkan 2024. Ya, bersalin rupa maksud saya bukan bersalin rupa mengubah wajahnya, tapi kemudian harus mencari kandidat baru untuk proses 2024. Dan sebenarnya kandidatnya kan sudah tercium ya. Kalau kita baca baik-baik Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya, kita bisa tahu tuh siapa yang ngebet banget untuk menjadi presiden di 2024. Nah, yang keempat, pembelahan yang akan membesar. Saya khawatir nih, permainan politik identitas itu akan masih terus mewarnai. Ya, saya mengatakan ini untuk dua-duanya itu, baik cebongers maupun kampreters itu harus berhenti. Karena menurut saya itu berbahaya. Ya, bermain dengan politik identitas itu bisa jadi berbahaya untuk langgam demokrasi kita ke depan.
How Democracy Die itu kan sebenarnya mengingatkan itu, bagaimana dimainkannya politik identitas. Jadi How Democracy Die itu parameter sederhana untuk sebenarnya Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt itu kan sebenarnya mengingatkan kita soal bagaimana digunakannya politik identitas salah satunya oleh orang yang kemudian ingin terpilih secara demokratis tapi kemudian ingin merusak demokrasi itu sendiri. Nah, proyeksi ke depan juga kita harus bertanya baik-baik, akankah kita melakukan konsolidasi menuju demokrasi ataukah kita menuju ke neo-otoritarianisme? Ya, menurut saya kita sekarang berada di tahapan yang agak semu. Bahayanya kalau kita melanjutkan kesemuan ini, menurut saya kita akan ketemu neo-otoritarianisme. Otoritarian yang tidak mungkin sama dengan yang dulu, ya, tidak mungkin sama dengan zaman Soeharto. Tetapi dia mengalami neo, gitu. Suatu yang baru dengan konteks baru. Nah, akankah kita menuju ke sana? Wallahu a'lam. Tapi menurut saya kalau kita tidak aware bahwa kita mengalami pseudo demokrasi, kita tidak paksa segera menuju ke arah konsolidasi, menurut saya kita bisa terjebak ke arah neo-otoritarianisme. Dan kemudian yang terakhir saya mau bilang soal peran negara yang makin meningkat sedangkan peran publik makin dikecilkan. Nah, apa yang mungkin kita bisa lakukan, ya? Saya slide ketiga ini masih terlalu sederhana, tapi apa yang mungkin dilakukan? Saya selalu mengatakan sistem presidensialisme itu memang mau tidak mau harus menghitung yang namanya pemilu. Kenapa? Karena pemilu itu adalah kudeta paling konstitusional. Nggak ada tuh. Tidak ada kudeta yang paling konstitusional kecuali pemilu. Maka apa? Memanfaatkan tahun politik itu menjadi penting. Konsolidasi kembali, ya, hukum partai yang brengsek yang kemudian mendukung oligarki, lalu kemudian dukung partai yang tidak mendukung oligarki itu. Ya, dan harus dipasang betul, harus kita berani betul untuk mengatakan tidak. Cari orang yang benar itu. Lawan yang namanya logika presidensial threshold, karena presidensial threshold itu membunuh calon-calon alternatif sebenarnya. Karena kemudian kita dipaksa seakan-akan calon presiden cuma 4L itu, lu lagi gitu. Nah, makanya memanfaatkan tahun politik menurut saya harus dilakukan. Kalau partai politik melakukan konsolidasi, maka masyarakat sipil juga harus melakukan konsolidasi. Ya, harus dihukum tuh untuk mencari orang baru. Saya selalu mengatakan, pasti susahnya negeri ini kok nggak bisa mencari pemimpin yang baik gitu. Syaratnya tentu banyak, ya. Syaratnya juga salah satunya adalah kita jangan sampai terjebak ke arah favoritisme semata gitu. Tidak melihat secara substantif. Maksud saya, mari kita cari calon yang benar-benar. Walaupun saya tahu bahwa demokrasi itu mustahil melahirkan malaikat, ya kan. Demokrasi nggak melahirkan malaikat. Demokrasi itu melahirkan apa yang disebut dengan lesser evil. Ya, setan yang paling kecil derajat setannya itulah yang dipilih dalam proses demokrasi. The best among the worst. Jadi ya itulah wajah demokrasi itu. Walaupun saya termasuk, mohon maaf kalau ada yang berbeda, saya termasuk yang mengatakan demokrasi masih jalan yang terbaik yang bisa kita pakai. Karena dia tidak hanya sekedar sistem tapi juga punya nilai. Yang kedua, saya mengatakan penguatan masyarakat sipil harus dilakukan. Ya, saya setuju betul tuh dengan tulisan Tempo ketika negara membuat hukum yang buruk, maka tugas orang baiklah untuk melawan itu. Nah, civil disobedience ini jangan salah. Jadi civil disobedience itu bukan jalur kekerasan. Silahkan baca kembali John Rawls, baca kembali David Henry Thoreau, ya, baca kembali Gandhi, banyak sekali Greta Thunberg, banyak sekali tuh gerakan-gerakan civil disobedience yang langsung menyasar struktur negara seperti menolak bayar pajak dan lain sebagainya, sampai yang lebih bersifat simbolik seperti masyarakat Samin di Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Tapi penguatan masyarakat sipil ini penting. Kenapa? Karena syarat keberhasilan civil disobedience itu adalah ketika kita mampu melakukannya secara kolektif.
Kalau kita tidak mampu melakukannya secara kolektif, itu biasanya sangat. Terakhir, mohon maaf kalau berlama-lama, saya mengatakan bahwa harus menjinakkan oligarki. Bagaimana menjinakkan oligarki? Tentu berat ya. Kita mau pakai model apa gitu. Kalau model kayak di Eropa Barat, kenapa oligarkinya mampu ditahan dan buruh relatif sejahtera, itu karena kemampuan buruh untuk melakukan konsolidasi membangun partai buruh. Makanya di Eropa Barat itu kan partai buruh kuat. Dan itu yang membuat dia bisa berhadapan-hadapan dengan oligarki. Membargain oligarki sehingga oligarki tidak bersifat menindas gitu. Dia kemudian menyejahterakan buruh dengan aturan-aturan yang lebih berimbang. Partai buruh cukup kuat di Eropa Barat ya, dan bisa bertahan menghadapi. Nah, kenyataan yang sama juga tidak di Indonesia. Apa yang harus dilakukan konsolidasi ke arah sana. Yang kedua adalah melawan oligarki. Oligarki itu kan terbangun dari penguasaan terhadap ekonomi yang terlalu besar. Ya, makanya harus dilakukan pemerataan ekonomi. Harus dilakukan pemerataan ekonomi. Kenapa? Karena pemerataan ekonomi itu membuat orang tidak terlalu kaya dan bisa menguasai. Kalau orang lebih merata itu kemudian orang tidak akan ada yang super kaya dan ada yang super miskin. Ya, maka demokrasi ekonomi menjadi penting. Ya, nanti apapun what does it mean demokrasi ekonomi silahkan dibincangkan. Tapi yang ketiga misalnya begini, oligarki bisa kuat karena mereka itu menguasai negara, mengambil negara terlalu besar perannya. Jadi dia ambil negara, dia capture, jadi dia sandra negara dengan kapasitas. Nah, salah satu tawaran yang menarik itu kalau baca kembali Mikhail Bakunin, banyak tuh anarkisme, ya peran negara dikurangi. Ya, jangan dibesarkan peran negara. Makanya saya termasuk menolak makin ke sini makin sentralisme, menurut saya itu salah. Harusnya makin desentralistik. Kalau kita paksa makin sentralistik itu sama dengan lebih membesarkan lagi peran negara. Harusnya negara itu lebih diperkecil. Ya. Nah, bagaimana caranya menjinakkan oligarki ini banyak perdebatan-perdebatan. Walaupun tadi saya menyimak teori Talcott Parsons-nya Prof. Suteki, kritik terhadap Talcott Parsons itu malah sebenarnya dia melanggengkan oligarki sebenarnya. Karena strukturalisme fungsionalis kan, dia mengatakan fungsi-fungsi itu harus dipertahankan. Dia tidak bersifat menghapus fungsi, walaupun dia membenarkan Marxian ya, ada stratifikasi, tapi dia tidak berniat untuk menghapuskan. Kenapa? Karena dia menganggap itu penting. Nah, saya agak khawatir malah kalau menggunakan analisis Parsons itu bisa melanggengkan oligarki, karena dia mengatakan fungsi-fungsi itu punya peran semua, peran-peran spesifik. Yang kemudian peran itu harusnya dipakai secara kolektif, itu aja. Nah, jadi kalau pakai Parsons, ya mungkin jalan yang terbaiknya itu adalah seperti menguatkan partai buruh saja. Tapi apakah itu jalan keluarnya saya nggak tahu. Oh, kita bisa bicarakan lebih detail. Yang lainnya saya nggak tahu karena memang saya tidak punya kapasitas. Saya berbicara begini untuk menutupi ketidaktahuan saya aja sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini paparan dua narsum kita. Sampai saya nggak berani mencet bel karena menarik semua yang dipaparkan tadi. Kira-kira begitu. Right. Baik, rekan-rekan dalam diskusi kita kali ini, bagi para audiens yang ingin bertanya silakan raise hand atau nyelutuk aja nanti di chat, bisa silakan begitu. Tapi sebelum kita arahkan ke floor, saya ada beberapa pertanyaan sebelum nanti rekan saya Bang Kris biasanya banyak pertanyaan nih karena beliau ini lebih banyak membandingkan dengan demokrasi yang ada di Amerika ya, jadi pasti akan banyak pertanyaan. Saya ada sedikit pertanyaan dari paparan tadi yang telah disampaikan. Yang pertama untuk Prof. Suteki ya. Tadi ada salah satu disampaikan bahwa kalau bisa dalam masa pandemi ini ada perpu ya, entah itu menunda
tapi juga sempat disinggung bagaimana kalau ada Perpu untuk pemilihan kepala daerah itu dengan perwakilan, dengan DPRD. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut ini dalam tanda petik tidak menciderai semangat reformasi dulu yang sedemikian menggelora ya, ingin memilih langsung kepala daerahnya segala macam, apa yang akan terjadi jika dengan perwakilan, kira-kira begitu. Bukannya dulu juga sempat DPR itu pernah mencoba untuk merubah ya undang-undang pilkada kalau nggak salah yang dilaksanakan dengan cara perwakilan, namun kemudian justru diperpu oleh SBY untuk dibuat pemilihan langsung. Nah itu yang untuk Profesor Teguh. Yang untuk Mas Zainal, terkait dengan ini Mas, pertarungan antara agama dan nasionalisme. Ini apakah suatu yang natural ya? Suatu yang sifatnya alamiah atau justru ya karena tadi sempat disinggung aspek oligarki ini, dia melihat ini ada dua hal ini yang bisa dimainkan dalam tanda petik ya untuk melanggengkan oligarki tersebut. Kira-kira gitu. Silakan mau dijawab dulu oleh Profesor Teguh, silakan. Baik, baik Mas, terima kasih. Kalau kita mau berpikir secara ideologis itu ya, sebenarnya kan pemilihan langsung itu menurut saya ya, saya pengajar Pancasila, itu bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau saya menilai begitu, nah ini maka yang tepat mestinya yang seperti dulu presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris. Lalu gubernur dipilih oleh DPRD, bupati wali kota oleh DPRD tingkat 2. Itu menurut saya lebih bagus. Karena apa? Kalau bicara soal money politik misalnya yang dikhawatirkan itu, toh dengan pemilihan langsung kita nggak bisa juga mencegah adanya money politik. Itu real loh. Terjadi bahkan lebih masif, biayanya lebih tinggi, tapi juga tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang bonafit, yang juga bebas korupsi. Malah dari penelitian yang sudah ada itu, ada berapa ya, dari tahun 2004 sampai tahun berapa itu terdapat 340 kepala daerah yang tertangkap oleh KPK. Loh apa ini menjamin bahwa dengan, lah kalau kita isinya cuma latihan-latihan demokrasi, kita udah dewasa semua kan, mestinya kan begitu kan mikirnya. Karena memang faktanya juga ada Mas, yang ditunjuk saja, kayak di Jakarta misalnya, ya, wali kota kan ditunjuk, apa kinerjanya mereka buruk? Tidak, justru mungkin malah minim dari kemauan untuk memulihkan biaya yang tadi sudah saya singgung bahwa 92% pilkada justru dibiayai oleh cukong. Kalau ini ditunjuk saja bisa kok. Kan kenyataannya begitu. Jadi makanya saya mengusulkan bagaimana kalau ini, saya malah mikirnya cuma bagaimana kalau di musim COVID ini bikin aja Perpu Jilid 2 untuk menunda atau mengganti sistem dari pemilihan langsung untuk ke DPRD saja. Karena pertimbangan saya begitu, mau dengan langsung ditunjuk DPRD itu nggak ada jaminan bahwa akan menghasilkan kepala daerah yang kredibel, yang anti corruption atau yang bisa mensejahterakan rakyatnya, mana nggak ada jaminan. Nah itu makanya saya berani mengusulkan itu. Terima kasih. Baik, Mas Zainal, monggo ditanggapi tentang politik identitas yang ternyata sepertinya kan nggak hanya Indonesia ya, Amerika juga. Mungkin Mas Kris nanti bisa merespon. Silakan Mas Zainal. Iya, izinkan saya mengomentari pertanyaan tadi ya, menurut saya kan penting. Saya tadi juga baru jadi pembicara soal pemilu pilkada itu. Izinkan saya mengomentari saja. Ya, agak berbeda barangkali dengan Prof. Suteki. Saya termasuk yang tidak menafsirkan sila keempat itu adalah bentuk musyawarah, ya. Karena itu lebih pada konsensus negara, bukan pada metode pengambilan keputusan menurut saya ya. Terlepas, karena kita ingat kembali itu pidato Soekarno tahun 56 di depan Kongres
Amerika, di Amerika kalau tidak salah ya. Coba buka kembali itu. Seingat saya itu udah lama banget saya baca. Seingat saya dia Ya, tahun 56 di depan Kongres. betul, dan itu dapat tepukan riuh ketika dia mengatakan demokrasi kita itu adalah berlandaskan itu sebagai metode konsensusnya. Tapi kemudian di ujungnya ya tetap saja pengambilan keputusan gitu. Jadi dua hal yang berbeda bayangan saya. Tapi kalau mau yang kedua, tafsir historik, ya. Buka kembali risalah pembuatan Undang-Undang Dasar. Jadi pasal 18 memang menggunakan kata demokratis. Ketika kata demokratis di situ, itu memang pilihannya ada dua. Saya membenarkan Prof. Suteki. Jadi memang pilihannya ada dua, bisa pilihan langsung, bisa pilihan tidak langsung. Tapi jangan lupa bahwa pasal 18 itu diubah di perubahan kedua tahun 2000. Sedangkan Pilpres itu di 2001 dan kesepakatan itu ada dokumennya, kesepakatan Badan Pekerja MPR itu mengatakan bahwa kita akan samakan metode pemilihan kepala daerah dengan metode Pilpres. Karena mau kita samakan, maka kita taruh kata demokratis di situ untuk sementara waktu. Karena waktu itu Pilpresnya belum tahu apakah akan langsung atau tidak langsung. Jadi gitu ceritanya. Silakan buka kembali risalah. Jadi karena belum diketahui Pilpresnya akan langsung atau tidak langsung, makanya ditaruh di pasal 18 yang diubah tahun perubahan kedua itu, ditulis kata demokratis. Begitu Pilpres di perubahan ketiga disepakati secara langsung, itu berarti bagi saya mutatis mutandis berlaku untuk pasal 18, maksudnya adalah langsung juga. Kalau saya memilih langsung, ya. Tapi bahwa bisa diangkat sementara waktu, saya setuju. Seharusnya sementara waktu aja. Jadi en-malas aja sifatnya, sekali pakai. Silahkan diangkat saja kepala daerah untuk sementara waktu kan, daripada kita bikin pilkada. Kalau ada Prof. Mahfud bilang nggak bisa karena PLT nggak bisa mengambil keputusan yang besar kuat. Aturan larangan PLT itu cuma peraturan BKN itu, nggak ada peraturan undang-undang itu mudah banget diubah. Hanya diubah satu peraturan Badan Kepegawaian Negara aja itu diubah bahwa ya untuk sementara waktu bisa dan pakai logika en-malas kan. Jadi untuk sementara waktu sampai pandemi COVID bisa teratasi ya kepala daerah tidak usah pilkada gitu, kepala daerah sementara aja. Nah, itu komentar saya sekedar untuk memberikan tambahan apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki. Nah, pertanyaan buat saya tadi, mohon maaf, saya jadi kelupaan. Terkait ini, Mas, mengenai politik identitas yang semakin marak. Nasionalisme agama. Agama dan nasionalis. Ya. Saya pun tidak tahu ya. Saya pun tidak tahu, tapi kalau baca beberapa tulisan Indonesianis itu mengatakan bahwa jangan-jangan itu bukan itu sebenarnya. Karena ada keterkaitan, saya lupa ya, Marcus Misner kalau nggak salah. Coba ada tulisan Marcus Misner, Indonesianis dari Australia gitu, yang nulis soal politik identitas, dan dia menganggap bahwa itu bukan embedded di dalam kita. Bahwa memang pernah dulu kita mengalami tarik-menarik kepentingan antara agamis dan nasionalis ya, waktu Piagam Jakarta dan lain sebagainya. Tapi kan itu relatif selesai ketika Undang-Undang Dasar sudah dibentuk. Itu relatif selesai. Ya, sudah ada kesepakatan. Kaum agamis sudah betul-betul menyerahkan, membuat nuansa nasionalismenya dan kemudian menyerahkan itu kepada negara untuk mengatur. Bahwa ada lagi perdebatan itu di tahun 55 sampai 59 di Dewan Konstituante sebelum akhirnya dibubarkan, itu soalan lain ya. Nah, tapi memang ada tentu saja nasionalisme dan agamis itu adalah tentu dua ideologi yang kuat. Tapi saya menganggap bahwa perannya terhadap perdebatan pembentukan undang-undang misalnya di Indonesia itu nyaris tidak ada. Saya nggak melihat, kecuali beberapa nasionalis, beberapa hal yang berkaitan dengan agamis ya, yang ada term-term itu, yaitu barangkali ada perdebatan itu. Tapi kalau kita lihat misalnya kalau di Amerika itu kan jelas sebenarnya konservatif versus liberal, dan menurut saya pembelahan itu jauh lebih menarik karena itu mewarnai
hampir semua penyusunan peraturan perundang-undangan, ya, nasional, konservatisme versus liberalisme. Jadi liberal versus konservatif, lebih mengedepankan konservatif atau mengedepankan hak asasi individu. Itu kan pendekatan yang menurut saya langgam yang lebih menarik. Nah, tapi kalau pertanyaannya sejarah Indonesia cocoknya yang mana, mungkin ada baiknya ditanyakan ke pakar politik aja lah ya. Saya nggak paham. Saya menganggap bahaya sebenarnya kalau itu dilanjutkan, karena itu bisa membelah proses politik di Indonesia, dan harusnya kita bekerja untuk mengakhiri itu. Nah, jangan sampai kemudian tokoh politik ya mencoba membawa itu lagi. Makanya sebaliknya juga harus diingatkan kepada pemerintah, jangan jualan kubu sebelahnya lagi gitu. Karena itu akan menimbulkan aksi reaksi terus-menerus gitu kalau kemudian dilanggengkan. Itu jawaban sederhana saya, Mas. Makasih. Baik, Mas. Ya, sudah ada beberapa rekan yang ingin bertanya, yaitu Mas Lama Sugianto maupun Mas Hamim Farhan. Tapi sebentar, kita ke San Francisco dulu. Amin. Sepertinya yang di Amerika juga ingin bertanya maupun membandingkan sesuatu. Sabar, masih banyak waktunya. Silakan Mas Kris. Oke. Terima kasih Cak Lengki. Terima kasih juga kepada Profesor Sutiki dan Profesor Zainal. Wait. Sebentar. Mas Kris, di-unmute dulu Mas Kris. Oke. Terima kasih Cak Lengki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan juga terima kasih kepada Profesor Zainal dan Profesor Sutiki dengan presentasinya yang sangat kompleks dan penuh dengan informasi. Dari dua profesor ini, saya melihat jadi potret 2020 di Indonesia ini bisa dikatakan apa ya, buram. Kalau nggak buram ya hitam lah. Dilihat dari ekonomi, mestinya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 45 harus dikuasai oleh negara ya untuk kesejahteraan rakyat. Saat ini faktanya apa? Dikuasai oleh korporasi. Kemudian undang-undang dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, dibuang untuk kepentingan oligarki. Demokrasi juga gitu. Demokrasi rusak atau oke lah, saya setujuin demokrasi dies. Kalau kita lihat dari beberapa indikator atau indeks demokrasi. Kemudian korupsi, menurut data dari Profesor Zainal, ya pemberantasan korupsi menurun, korupsinya naik, dan hukum menjadi apa tuh SSK ya, suka-suka kami, that's pretty interesting. Nah, oligarki semakin berkuasa, bahkan ada kecenderungan menjadi authoritarianism ya, menjadi otoriter, that's pretty ini ya, suram gitu. Dan di samping itu yang terakhir ya, kekuasaan menjadi apa? Sentralisasi, decentralized. Jadi dari potret itu jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi di Indonesia dari ekonomi, hukum, dan politik plus demokrasi bukan menjadi membaik, menjadi suram. Nah, saya akan mengomentari dua hal aja tentang demokrasi dan juga tentang hukum. Nah, ini saya sering ya dalam tulisan, memang saya sering istilahnya apa ya, menjadi counterbalance antara tulisan Profesor Sutiki dengan saya. Which is good, you know. Saya banyak belajar dari apa yang dia tulis dan mungkin Profesor Sutiki bisa belajar dikit dengan apa yang saya kemukakan. Nah, yang menjadi masalah ini ya, yang sering saya tulis ya. Di Indonesia itu kan awalnya memang bukan negara demokrasi. Our founding fathers itu secara sadar tidak ingin Indonesia menjadi negara demokrasi seperti negara barat yang menjajah Indonesia. That's a fact, historical fact. Exactly. Karena itu semua konstitusi, Pancasila, dan undang-undang yang ada di batang tubuh itu semuanya kalau dilihat ya, ada sebagian besar yang antidemokratis gitu. Nah, out of the blue, tiba-tiba Indonesia itu menjadi mualaf demokrasi, tetapi masih memakai fondasi-fondasi kepercayaan yang non-demokratis. Itu masalah besar utamanya. Nah, saya singgung sedikit. Demokrasi itu selama memegang ini, menerapkan ini, tidak akan menjadi fasisme atau authoritarianism. Demokrasi itu punya katalis. Dua katalis adalah freedom and equality.
kebebasan, dan persamaan hak. Persamaan dalam mencari kerja, persamaan dalam hukum, persamaan dalam politik, persamaan dalam kompetisi, pilkada, pilpres. Nah, saya setuju juga dengan Profesor Zainal ya, tidak masalah itu dengan pilsung atau appointed gitu. Asal, nah ini yang harus dipegang, asal ada jaminan freedom dan equality, equal opportunity through free, open, and competition. Jadi harus open and free competition, fair and competition. Itu harus dijaga. Nah, itu nggak ada di Indonesia, masih belum. Dan satu hal yang membuat demokrasi di Indonesia itu benar-benar, bukannya DAIS, memang dari awalnya belum ada kalau saya melihatnya gitu. Demokrasi itu perlu satu perangkat untuk bisa menciptakan freedom and equality. Apa itu perangkatnya? Perangkatnya itu namanya control mechanism. Jadi mekanisme kontrol dari rakyat untuk mengontrol pemerintah atau wakil-wakilnya di pemerintahan. Karena itu prinsip demokrasi nomor 9, itu ada istilahnya constitutional limit on the government. Nah, constitutional limit itulah yang dipakai untuk mengontrol pemerintah untuk menegakkan prinsip nomor 1. Apa itu prinsip nomor 1? The sovereignty of the people. Jadi kalau kita bicara masalah demokrasi DAIS, dari misalkan ya kita lihat nggak jauh-jauh dari indeks demokrasi, ada 151 indeks demokrasi, itu banyak sekali yang nggak masuk di situ. Kalau dibilang di Amerika itu bagus, well, kalau di tingkat federal juga saya bisa bilang ya, demokrasi di Amerika juga mati juga. Demokrasi di Amerika tingkat federal ya, tapi kalau di tingkat state, county atau kota sih beda sekali. Itu karena di federal itu banyak lobbyis, banyak globalis, banyak kapitalis yang melobi pemerintah federal. Dan kita lihat rakyat di Amerika itu kadang-kadang clueless, dibohongin. Sama juga di Indonesia, di sana ada oligarki, di mana buruknya demokrasi di Indonesia itu sovereignty of political party, apa ya, daulat partai itu lebih tinggi dari daulat rakyat. Itu saja udah nggak benar itu. Jadi ini perbincangan tentang demokrasi itu, aduh, kita perlu banyak waktu. And sebenarnya I'm up for it. Saya masih in touch dengan banyak teman-teman aktivis dan beberapa profesor di Indonesia yang dulu menjadi komisi KPU untuk kita berusaha bersama memperbaiki demokrasi di Indonesia. Jadi kalau demokrasi dibilang semakin buruk di Indonesia atau DAIS, well, dari awalnya emang belum terbentuk gitu. Jadi seperti yang Profesor Zainal bilang, demokrasi di Indonesia itu masih berupa formalitas. Jadi substansinya masih belum ada. Nah, yang pertanyaan saya tentang hukum ini, yang Profesor, yang betul-betul kita concern di teman-teman kita di Polhukam di FTA, ini tentang hukum SSK ini. Nah, semua prinsip hukum itu ya di dunia di mana saja, itu ada prinsip hukum itu kan bunyinya begini. All citizens are presumed innocent until proven guilty under the rule of law with due process and fair trial. Kalau diterjemahkan mungkin ya, semua citizen itu harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan di depan hukum. Harus dengan due process itu apa? Dengan penyelidikan yang due process dan fair trial yang adil. Nah, yang menjadi keberatan saya ya sama teman-teman ya, kalau penegak hukum itu kan bisa menangkap orang, ditahan 20 hari, bisa SSK di extend menjadi 40 hari, menjadi 60 hari. Nah, kalau untuk kasus kriminal saya bisa memaklumi, tapi kalau non kriminal, apalagi tebang pilih begitu, itu kan merugikan banget. Dengan kita sebagai warga negara itu kan punya hak, dan kita sebelum terbukti di depan hukum, kita harus di presume innocent gitu loh. Jangan, bukan kebaliknya, kita presume guilty until proven unguilty, you know. Itu kan artinya kebalikan. Jadi itu saya pikir yang tidak adil dengan penangkapan para aktivis dan oposisi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya ini cuma satu aja. Silahkan Profesor Sutiki dan Zainal menjawabnya bergantian. Mungkin Profesor Zainal dulu yang silahkan jawab deh tadi, Pak. Apa yang harus kita lakukan ya kalau penegak hukum itu sendiri nggak adil gitu? Itu aja pertanyaan saya. Silakan. Silakan Profesor Zainal menjawab dulu.